ada dalam hati saya tuh bilang gini, Bun, ini istri saya loh gitu. Mereka berdua itu meninggalnya tanggal 3 Januari, Bun. Dua-duanya? Dua-duanya. Dan Bunda tahu 3 Januari itu tanggal lahir siapa? Tanggal lahir saya, Bun. Percayalah, hanya diriku paling mengerti. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan pasangan dan hari ini bukan hanya berdua tapi datangnya bertiga sekeluarga yang selalu aku kepoin di TikTok dan di media sosial. Ada Mas Olta dan Mbak Dayah dan Huwaida. Ada putrinya juga. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Puasa? Alhamdulillah. Ini kita bisa senada begini ya. Iya, Padahal kita nggak janjian loh. Ini bisa senada gini. Ini aku Masya Allah banget ya. Maksudnya mendengar, melihat cerita-cerita dari Mas Olta dan Mbak Dayah ini luar biasa gitu. Tapi mungkin banyak hal yang ingin aku tanyakan langsung dengan Mas Olta dan Mbak Dayah gitu. Kalau boleh kita flashback ke beberapa belas tahun yang lalu, sebenarnya ketemunya di mana sih? Panjang ceritanya ya? Ya panjang, kita singkat aja ceritanya. Gak perlu singkat, gak apa-apa kok. Ketemunya kan sebenarnya kan saya dulu kan kerja di toko buku, Bun. Toko buku Islami di daerah Kebayoran Cipulir. Oke, ini berapa belas tahun yang lalu? Berarti 20 tahun yang lalu lah ya. 20 tahun yang lalu lah gitu. Wow, oke. Karena kan memang pernikahan usianya mau 19 tahun April nanti, Bun. Tahun 2025 19 tahun? Ya, tanggal 9 April nanti 19 tahun insya Allah. Jadi dari situ karena kan saya kerja di toko buku waktu itu, terus kemudian beliau aktif di organisasi kan, dan kebetulan toko buku itu kan satu tempat dengan organisasi yang biasa beliau ikutin lah gitu. Nah saya jaga di bawah, saya sendirian di situ, pas kebetulan banget saya yang dipindahin duluan ketimbang teman-teman yang lain. Nah pas beliau mau rapat kan beliau ada rapat seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu, Bun. Mau nyebrang jalan dari arah seberang itu kan, apa namanya? Pas lagi minggu pertama masih biasa aja, Bun. Enggak yang, siapa dia? Karena memang belum kenal sama sekali gitu kan. Nah begitu minggu berikutnya, ada dalam hati saya tuh bilang gini, Bun, ini istri saya loh gitu. Nah cuman kan saya nggak tiba-tiba aja pokoknya ya, random ya. Random aja, terus akhirnya saya gini, wah ini cuma setan kali ya gitu, udahlah gitu. Nah pas minggu berikutnya lagi hal yang sama terungkap gitu loh, ini istri saya gitu, makin kuat kan, Bun gitu. Akhirnya saya berusaha untuk istikharah lah ya, minta petunjuk saya Allah. Saya bilang pada saat lagi saya istikharah, kalau memang ini jodoh saya dekatkanlah, kalau memang bukan jauhkan. Tapi belum kenal ya? Belum sama sekali, kita belum kenal gitu. Bahkan saya tahu namanya beliau pun pada saat lagi ta'aruf itu ya, kita kan memang ta'aruf, Pun. Gitu. Nah jadi nggak mengenal sama sekali, dan kita juga nggak saling sapa gitu. Mbak Dayah sendiri kan kalau Mas Olta memperhatikan nih seorang Mbak Dayah. Mbak Dayah sendiri ngeliat nggak? Enggak. Nggak ngeh dia, Bun. Malah nggak. Jalan aja gitu ya. Tunduk jalannya. Oke, apa yang membuat Mas Olta merasa Mbak Dayah ini berbeda dari wanita-wanita lain? Saat itu, padahal belum kenal ya. Betul. Pertama itu dulu, pertama yang dari dalam hati itu. Nah, ya itu emang kadang chemistry itu nggak bisa diatur ya. Yang berikutnya karena kuat, oh ini kayaknya jodoh saya nih kan gitu. Jadi udahlah Bismillahirrahmanirrahim aja gitu kan. Dan kebetulan juga saya kan jujur memang suka dengan wanita yang lebih dewasa gitu. Terus kemudian yang kedua suka dengan guru yang suka anak-anak. Saya nggak tahu kalau beliau juga guru sebetulnya gitu. Gitu. Nah terus saya nggak suka yang tinggi-tinggi, Bu. Gitu, Bun. Gitu. Karena Mas Oltanya udah tinggi. Jadi saya mau yang imut gitu. Saya mau imut gitu. Dan satu hal lagi, saya tuh maunya yang bukan yang sok-sok manja-manja gitu. Karena saya jujur nggak suka yang manja-manja. Nggak menye-menye gitu ya. Menye-menye gitu nggak suka gitu. Banyak yang tegas gitu ya. Karena ya memang mungkin terbukti sekarang ya. Saya kadang Sabtu Minggu tidak di rumah, saya nge-MC, beliau saya tinggal gitu. Jadi kan nggak perlu yang abi begitu terus, saya nggak suka seperti itu gitu. Nah ujungnya seperjalanan hidup sekarang sih, Bun gitu. Gitu, Bun. Jadi lebih kepada sosok beliau yang apa ya,
sesuai dengan apa yang saya inginkan sih. Alhamdulillah Allah tunjukkan ada di beliau gitu. Nah, Mbak Daya sendiri waktu dulu aktif di organisasi, profesinya apa waktu itu? Guru di SD negeri. Oh, guru di SD negeri dan aktif berorganisasi juga. Nah, apa pertemuan pertama yang membuat kalian saling menyapa? Nggak ada, belum ketemu. Nggak ketemu ya? Ada. Kapan ya? Lupa. Yang pas Umi beli kalender. Oh iya, itu juga nggak tahu. Jadi akhirnya Mbak Daya belanja lah ke toko buku. Belanja, karena memang kan habis rapat suka ada yang pada belanja gitu kan. Nah beliau belanja, cuman ya gitu. Beliau jutek sama saya, kan memang nggak kenal kan. Kita saling menjaga ini gitu. Terus saya hanya sekedar melayani aja apa yang beliau inginkan. Itu sih palingan baru mulai sapa-sapa Nabi ya, hanya seperti itu aja gitu. Pada saat disapa sama Mas Olta, apa yang ada di pikirannya Mbak Daya saat itu? Genit atau gimana orang ini? Enggak? Orang cerita ya, waktu lagi dia pulang dari naik gunung, terus kan dia bawa kue ya, makanan lebih. Ada teman-teman saya kan dikasih, sih diem aja, saya emang nggak tahu gitu. Itu pada saat masih di toko buku? Iya. Jadi kebetulan saya juga kan aktif naik gunung juga kan. Ceritanya memang ada sisaan kue-kue yang saya bawa lah gitu. Saya nggak dikasih. Nah terus memang saya sengaja nggak kasih beliau gitu karena ada sesuatu kan. Terus kok orang sombong banget gitu ya? Ada sesuatu gitu. Jadi makanya beliau saya gak kasih gitu. Tapi nggak tahu. Tapi saya nggak biasa aja nggak tahu. Nggak ini juga ya. Apa lo gitu sih. Iya. Cuman kan kerasa ketika beliau nggak dikasih sih gitu. Tapi sebenarnya perbedaan umurnya dari Mbak Daya sama Mas Olta tuh berapa tahun sih? Bedanya 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Saya kan nikah waktu itu saya umur 22, beliau umur 35. Gitu. Kalau sekarang saya 41, Umi umur 54. Gitu. Mas Olta 41, Mbak Daya 54. Pada saat itu Mbak Daya memang masih sendiri juga? Iya, masih bujang dan perawan. Memang jodoh ya. Jodoh. Oke, apa yang akhirnya membuat Mas Olta memberanikan diri untuk mengajak Mbak Daya untuk ta'aruf? Iya. Saya pikir pada saat itu saya udah kuat mental untuk menikah ya. Walaupun mungkin kalau 22 tahun. 22 tahun kan. 22 tahun hebat loh. Walaupun mungkin kalau secara finansial mungkin saya jauh dari orang-orang lah ya. Tapi saya pikir saya udah kuat nih mentalnya gitu dan saya udah siap untuk menikah berumah tangga pasti resikonya ini. Kebetulan Bun, ketika di toko buku tersebut saya tuh suka baca-baca tentang rumah tangga Bun. Itu yang bikin saya kuat gitu. Jadi kuat maksudnya kuat nih untuk niat nikah gitu. Udahlah kayaknya memang ini sosok yang bisa jadi ini dan akhirnya kita melalui proses ta'aruf tukar biodata. Oke, tapi sempat ada nggak dari keluarga sendiri kan ya namanya Mas Olta masih sendiri juga terus menikah dengan yang 13 tahun lebih tua biasanya pasti ada keluarga yang mungkin kurang setuju atau gimana ada nggak? Ada pertentangan dulu nggak sebelumnya? Ada. Kalau saya ada. Kebetulan yang mempertentangkan justru malah sepupu. Kalau saudara-saudara tuh alhamdulillah semua mereka setuju ya. Orang tua juga setuju ya? Karena kan pada saat lagi sebelum tukar biodata, saya tuh izin sempat pulang dulu ketemu orang tua, minta doa restu. Kata bapak ibuku kan gini, ya bahasa Indonesianya begini kan, karena orang Jawa kan. Ya udah kamu yang mau jalanin, kamu yang sudah siap nanggung resiko dan sebagainya konsekuensinya jalanin aja. Bapak ibu menyetujui. Itu omongan dari bapak ibuku saat itu. Terus akhirnya saya juga telepon ke kakakku karena kakakku sempat di Bali kan gitu. Jadi akhirnya saya telepon kakak oke nggak masalah karena kakakku tuh 1 tahun di bawah beliau. Suaminya kakakku 1 tahun di bawah saya. Jadi tukeran. Jadi 12 tahun beliau. Tapi beda lebih umur suaminya? Sama kayak saya. Sama kayak begini juga? Betul. Kakaknya Mas Olta? Iya. Jadi kakak saya kan perempuan, di bawah setahun usianya istri, suaminya di bawah setahun saya. Nah justru itu menariknya Bun, ketika beliau sudah, ya udah nggak apa-apa, saya panggilnya Nur sama beliau, nggak apa-apa Nur gitu kan. Kakakku yang lain juga sama gitu kan. Nah akhirnya beliau justru ada pelajaran buat beliau, buat kakak saya pribadi gitu. Adik saya aja mau yang sama dengan yang usia jauh, masa saya nggak mau? Tadinya udah mau putus nyambung tuh kakak saya. Belum nikah tuh ya? Belum nikah. Putus nyambung karena ngeliat adiknya mau sama yang lebih dewasa. Akhirnya beliau kuatin juga. Jadi saya nikah tanggal 9 April 2006, kakak saya tanggal 6 Desember 2006. Yang dengan beda usia itu juga. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah. Gitu. Wow. Tapi jujur ya, aku nggak kaget dengan hubungan dari Mas Olta sama Mbak Daya karena mama saya itu menikah juga dengan papa saya yang sekarang masih tinggal sama saya juga. Itu sampai maut yang memisahkan. Sampai mama saya meninggal umur 74 tahun dan beliau masih 60 lebih, bedanya hampir 12 tahun juga. Jadi bagi saya sebenarnya kalau orang-orang
melihat dari perspektif mereka mungkin aneh kok begini, ini ada apa atau apa. Kalau saya memang sudah melihat ada orang yang berhasil, yaitu orang tua saya sendiri gitu. Ya jadi kembali lagi tadi Bun, sepupu saya justru malah yang nentang gitu. Nanti kalau anak kamu segini usia ini udah kayak nenek-nenek dan sebagainya gitu. Saya bilang jodoh itu Allah yang ngatur, Allah yang nentuin. Mungkin ini jodoh saya gitu, kita nggak ada yang tahu loh. Gitu. Ya alhamdulillah ternyata berjalan juga sampai detik ini Bun gitu. Masya Allah. Kalau dari Mbak Daya sendiri saat memutuskan untuk menikah dengan Mas Ota, pertentangan dari yang terbesar tuh dari siapa? Nggak ada yang nentang sih, cuma diginiin aja gitu. Yakin dia demen malu gitu kalau mau ngutangin ya gitu. Soalnya kan ngasih biodatanya dia tinggi, usia masih muda gitu kan. Kalau misalnya lu mau ya udah gitu, kalau dia mau. Kata dia gini, kata kakak, jangan sampai lu yang demen duluan. Jadi harusnya laki-laki dia yang demen gitu. duluan. Kalau Betawi gitu Iya. Jadi gitu aja ya bilang, Bapak nih Bang, ya Papa bismillah gitu. Masya Allah, akhirnya menikahlah 19 tahun yang lalu. Dan punya putri yang cantik. Aku panggilnya Huwaidah ya? Huwaidah sendiri gimana sih ngeliat mama papa yang menikah dengan usia yang berbeda, tapi ini yang berbeda, papa mungkin jauh lebih muda daripada mama. Kamu sendiri menanggapi ini seperti apa? Nggak apa-apa sih Bun, soalnya kan kayak kalau misalkan di luar sana kan juga banyak kan sebenarnya. Iya. Jadinya akunya sendiri tuh kayak ya nggak apa-apa. Kamu santai aja, nggak malu juga. Kenapa harus malu? Iya, gitu kan? Benar. Malah bangga ya? Bangga lah, kata dia bangga. Bangga banget. Tapi sempet gak kamu misalnya kesel atau kecewa misalnya ada orang yang ngomongnya macem-macem gitu? Wah, kecewa banget. Ada mungkin kan kayak, kok ibunya lebih tua sih? Oh itu neneknya ya gitu. Terus kayak, oh mereka nggak tahu apa-apa, kenapa harus ngomong kayak gitu ya gitu. Kan ini kan yang kayak ngejalanin semua kan di keluarga kami sendiri kan, jadi kayak kok mereka ngomongnya kayak gitu. Orang kadang-kadang nggak tahu. Usia remaja lah Bun. Iya. Pernah ada kejadian waktu itu kan di mall ya Bun, lagi beli sesuatu, jajan kan ceritanya. Beliau, anakku masih kecil Bun. Terus ada yang bilang kan, kita baru nawar-nawar ceritanya kan lagi mau beli. Terus kata penjualnya gini, oh ya itu neneknya ya ini gitu. Langsung anak saya tuh langsung minta pergi dari situ gitu. Saking keselnya tuh dibilang neneknya gitu. Iya. Pastilah ya namanya anak kan ya. Tapi dari Mas Ota dan Mbak Daya sendiri, pernah nggak ada di situasi yang Mbak Daya tuh sakit hati atau kecewa banget sama omongan orang misalnya pada saat lagi apa atau apa gitu pada saat perjalanan 19 tahun ini? Kalau omongan sih ada ya, cuman gini, hati-hati lu dah yang dapet orang ganteng ntar ini gitu, cuma gitu aja sih. Ada kekhawatirannya gitu. Tapi yang lain enggak. Kalau orang di jalan gitu kadang-kadang misalnya ngelihat kalian dianggap misalnya maaf ya ini sama istrinya atau sama siapanya gitu. Sering gitu. Dan kalau saya pribadi sih enggak ya, maksudnya gini. Saya justru bangga ketika bergandengan sama beliau dari awal ya. Bahkan ada cerita menarik kalau Bunda pengen tahu tuh gini ceritanya. Iya, awal. Saya tuh suka geli kalau begini Bun. Jadi saya tuh saking bangganya beliau sama beliau, jadi gandengan tangan gitu. Ini istri saya kok iyalah, gitu. Orang udah halal. Iya, kadang ada orang ngomong, kok sendirian pas lagi saya MC, kan saya lagi kerja lagi jadi MC, masa bawa istri gitu kan. Di TikTok itu kan banyak banget ya gitu. Nah, kejadian waktu itu awal-awal nikah ya, awal nikah, gandengan, dan ada kayak dulu tuh ada iklan itulah gitu. Ngelihat sampai ada yang kejeblos ke ini, saking ngeliatin terus tuh kejeblos ke selokan. Orangnya? Iya, kita mau tahu dosa gitu ya. Waktu belum orangnya, ada. Waktu belum ada di jauh, awal-awal nikah. Saya gandengan tangan, terus orang liatin gitu kan, sampai sekarang kejeblos ke selokan. Ada satu lagi Bun, lihat saking herannya mungkin ya, sampai kena tiang listrik. Jedot gitu. Ya, kita ketawa berdua gitu. Cuma ya udahlah biarin lah gitu kan. Tapi hebat ya Mbak Daya orangnya nggak baper, nggak sensitif. Kan ada juga orang yang merasa wah saya begini kalau ada omongan orang atau misalnya orang ngeliatin tuh kadang-kadang kita jadi terbawa gitu, jadi sensitif. Sebetulnya waktu lagi yang kayak kemarin awal-awal viral kan sebenarnya dari Februari 2023 Bun. Beliau agak sedikit minder gitu sebenarnya. Saya bilang, udah nggak usah minder, nggak usah malu dan sebagainya. Takut kan
Abi udah dikenal orang nih, takut nanti dikatain dan sebagainya. Beliau lebih ke khawatiran saya, ngejagain saya gitu. Saya bilang jangan takut, ayo bareng ngomong. Kamu istri saya, kok saya enggak, kamu cantik di depan saya gitu. Jadi jangan pernah merasa jelek, jangan pernah merasa apapun. Kamu tuh selalu nemenin aku dari dulu. Jadi udah gitu. Jadi saya tuh kasih penguatan itu Bun, gitu sama beliau. Gitu. Tapi apa sih yang membuat Mas Olta akhirnya udah deh aku pengen sekalian blow up aja ke media sosial tentang hubungan aku sama Mbak Dayah gitu. Ya, jadi dulu itu sebenarnya gini, kenapa saya akhirnya aduh blow up aja sekalian lah gitu kan. Dulu tuh pengen banget bikin cerita dalam bentuk novel gitu. Cuma memang belum kesampaian gitu. Terus pas lagi udah Mi kayaknya ini mungkin jalannya Allah gitu kan untuk kita dikenal orang tapi bisa menginspirasi orang lain gitu kan. Jangan sampai apa yang kita pertontonkan tapi justru malah membuat orang jadi jelek, gitu sebagainya. Jadi, oh ini bagus nih, yaudahlah. Akhirnya di beberapa medsos saya kan isinya tentang edukasi keluarga. Ketika ada komentar, saya balas dengan komentar yang baik lah gitu. Karena saya pikir, oh ini medsos lah gitu kan. Saya pikir harus wise gitu aja sih Bun. Iya. Tapi pasti banyak orang yang namanya netizen deh, orang-orang yang kita nggak kenal. Jangan-jangan Mas Olta menikah karena ini, menikah karena itu gitu. Bagaimana dari Mbak Dayah sama Mas Olta sendiri menanggapi komen-komen dari orang-orang yang tidak suka dengan kalian atau seuzon dengan hubungan kalian? Dari Umi dulu. Kalau saya mah dibacain kan ya, Mini ada gini-gini. Biarin aja, ngapain? Saya mah gitu aja sih. Kalau Abi gimana kan kamu yang ini gitu, apa Mi gitu. Iya kalau dari sisi santai aja Bun ya maksudnya. Bahkan saya setiap ada yang komennya agak nyeleneh gitu ya. Saya bilang nih ada yang komen seperti itu gitu kan. Pas lagi ngebalas pun ada beberapa video yang ada suara beliau di belakang gitu. Mi gimana Mi? Akhirnya beliau kan juga ngomong kan gitu. Nah jadi ya pada dasarnya Bun saya memahami bahwa ini qadarullah. Dari Allah, jodoh saya lah gitu. Jadi makanya saya suka dengan lagunya Budaya Jodohku gitu kan. Ini tuh nyambung banget sama ini gitu. Dan aku tuh berusaha untuk ngejaga itu. Karena saya pikir gini Bun, kalau kita berusaha untuk orang senang dengan kita kan nggak mungkin Bun. Ya kan? Dan saya berpikir lagi dan ini menjadi prinsip buat orang yang berumah tangga. Pernikahan itu kan ibadah terpanjang. Jadi bagaimana caranya saya menjaga gitu. Apalagi ini cerita istri saya itu kan sebetulnya yatim piatu dari kecil Bun, gitu. Nah ini menurut saya sangat menarik dan harus saya pegang terus. Jadi gini Bun, istri saya itu kan ditinggal ibunya umur 3 tahun ya, 3 tahun. Bapak 3 tahun, ditinggal ibunya umur 10 tahun, masih kecil. Jadi beliau tuh besar sama kakaknya aja, bersembilan bersaudara, di Cipulir. Nah terus mereka berdua itu meninggalnya tanggal 3 Januari Bun. Dua-duanya? Dua-duanya, beda tahun. Tapi beda tahun. Beda tahun, dan iya. Dan 3 Januari itu tanggal lahir siapa? Tanggal lahir saya Bun. Waktu di kuburan dia saya kaget, wah tanggal 3 Januari. Oh, nah disitulah di atas makam bapaknya. Merinding loh aku. Saya bilang gini, ya Masya Allah. Saya bilang gini, aduh saya jadi merinding. Saya bilang gini, oh berarti Mi, kamu memang saya diminta untuk jadi suami kamu, jadi bapak ibu kamu di mana-mana posisinya, termasuk jadi sahabat kamu ketika di luar. Masya Allah. Jadi saya selalu memposisikan 4 orang di depan beliau. Masya Allah. Ini bukan siapa yang beruntung, menurut aku saling beruntung. Iya, betul ya? Sekali. Karena mungkin Mas Olta bisa menjadi orang yang seperti ini hari ini juga berkat Mbak Dayah selama 19 tahun mendampingi. Ya kan kadang-kadang ada, beruntung banget itu istrinya. Aku sih nggak begitu ya. Orang kan selalu kayak gitu. Mas, tapi aku mau tanya. Boleh. Selama 19 tahun, berat gak godaannya? Cukup berat lah ya. Apalagi kan saya MC gitu lah ya. Maksudnya saya ketemu dengan wanita. Ya kan Mas kelihatan maksudnya bersosialisasi banget gitu kan. Ketika lagi nge-MC atau apa kan banyak ketemu wanita cantik gitu. Apalagi dengan satu frame kadang gitu ya. Jadi pasti banyak lah Bun. Gitu. Cuman satu ada di pikiran saya. Ada istri Olta, ada anak Olta gitu. Jadi dalam pikiran saya seperti itu. Jadi makanya ketika saya selesai MC, jika tidak ada urusan apapun, saya pasti langsung pulang. Saya bukan termasuk anak nongkrongan soalnya. Terus kalau misalnya saya mau ada janji nih Bun, ada yang mau ketemu, misalkan mau ada pengen tahu saya seperti apa, harga dan sebagainya gitulah. Calon klien, akhirnya saya selalu bilang ke beliau, Mi, saya mau ketemu di sini jam segini ya, gitu. Lokasi di sini. Saya selalu kasih tahu, biar beliau tahu kan gitu. Jadi nggak mikir macam-macam gitu. Ya Masya Allah tuh para lelaki
laki coba ya, aduh ampun loh, kan nih kameramen nih, masya Allah banget mereka nih kalau lihat cewek nggak bisa. Tapi kalau dari Huwaida sendiri, kamu kan punya sosok papa seperti ini, mama seperti ini gitu. Pernah nggak ada dari temen atau apa yang membuat kamu tuh merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaannya? Yang ngeledek atau? Kalau misalkan untuk teman, mereka malah bukan yang kayak ngeledek kayak ih kok Umi Abi kamu tuh kayak gitu gitu, enggak. Tapi kalau teman-teman aku sendiri kayak malah ngedukung. Mereka malah kayak ih aku juga pengen deh punya suami kayak Abi kamu. Tapi aku kan gak kayak Umi kamu ya gitu. Jadi kayak mereka benar-benar ngedukung aku untuk kayak mereka malah aku pengen deh jadi anak Umi Abi kamu. Gitu kan kayak wow. Kan awalnya juga tanggapannya berbeda ya. Itu yang juga bikin kamu juga jadinya pede lah ya. Lebih pede. Iya. Dan kamu ada sedikit ini nggak, nanti kalau punya suami aku harus kayak Abi gitu misalnya. Harus. Wah. Yang lebih baik dari Abi. Kenapa maunya yang lebih baik daripada Abi? Abi udah baik tapi akan cari yang lebih baik. Lebih baik gitu lagi daripada Abi. Jadi makan gini Bun, saya tuh selalu mengedukasi anak saya kan. Yang sering kan di motor waktu kalau lagi pakai motor, gitu. Kalau sekarang kayak mau pakai mobil di mobil, lebih intens untuk ngobrol dengan anak karena kan tiap hari harus antar jemput anak. Jadi saya berangkat bareng, pulang juga nungguin saya kalau pas lagi kayak gini. Jadi seringnya lebih sering bareng lah. Jadi ngobrol di situ saya kasih edukasi gitu kan. Dan apa ya, mungkin perhatian saya karena anak semata jengkol kalau saya bilang ya. jadi saya berusaha untuk menjaga aja sih Bun gitu. Ya, apalagi perempuan ya. Gitu. Tapi selama 19 tahun berumah tangga, siapa yang lebih manja? Yang lebih manja. Masa? Kan aku bontot. Ya, kalau ditanya manja, beliau sih yang lebih manja. Oh manja, lebih manja. Cuman beliau bukan tipe orang yang manja. Cuman kalau ditanya manja, beliau lebih manja. Oh, cemburuan, yang lebih cemburuan? Enggak ada. Wow, keren loh. Saya sama beliau sama prinsipnya. Kalau ini adalah titipan. Anak titipan, istri titipan, tapi yang harus dijaga gitu aja. Saya paham bahwa itu adalah amanah gitu. Nah, jadi bagaimana caranya jangan berlebihan. Karena ketika berlebihan nanti Allah ambil gitu. Saya selalu bilang sama beliau, Mi, aku nggak cinta sama kamu 100% ya. Karena yang lebih besar tuh sama Allah gitu. Jadi tetap saya akan menghargai kamu, menghormati kamu, dan akan menyayangi kamu sampai kapanpun. Ada satu untuk selamanya hanya kamu gitu. Tapi tidak berlebihan yang akhirnya membuat kamu cemburu, akhirnya jadi overprotective, nggak mau saya. Gitu. Tapi justru yang ini. Ya ini, justru anak saya yang cemburu. Masa? Nggak boleh deket-deket. Contohnya misalnya. Jadi gini, saya kan kalau misalkan lagi habis ngemsi atau ada acara apa, saya foto ibu-ibu kan banyak gitu. Iya. Langsung marah. Wah gitu, pokoknya yang kesel banget langsung gitu. Anak saya tuh langsung mundur kan, tapi dengan wajah yang nggak ngenakin gitu. Karena dia mungkin takut ya. Apa yang ada di pikiran kamu, kok Abi nggak boleh? Kan Abi udah terkenal loh, udah viral loh sekarang. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kayak mau foto, mungkin Abi juga kan pasti kayak hatinya cuman ya buat Umi doang gitu kan. Tapi tuh kayak takut aja gitu, kayak khawatir kan kalau dari Abinya oke, tapi kan nggak tahu dari perempuannya gimana. Bentar ini keganjengan itu gitu. Dan Umi itu gini Bon, Umi tuh pernah bilang beberapa kali sama Huwaida, nggak di mobil nggak di rumah, bilang, Dek nanti kalau Umi meninggal, Abi izinin menikah lagi ya, gitu. Marah langsung. Gitu. Kenapa kok Mbak Daya bisa ngomong begitu? Kita kan nggak tahu mudah-mudahan tadi punya penyakit, jadi ya kita edukasi aja ke anak biar nggak kaget, biar nggak ini, kan masih muda gitu. Lebih ke persiapan sih Bun. Jadi dalam artian mungkin kalau beliau merasa nanti pergi duluan, beliau sudah nitip anak gitu kan. Umi tahu ya, beliau yang anakku tuh yang suka marah, suka cemburu kalau ada wanita lain deketin aku gitu kan. Jadi makanya udah izinin ya Wai gitu, seperti itu. Emang izinin? Enggak. Enggak lah ya, Umi manggil ya, Umi panjang umur ya. Amin. Mudah-mudahan harus panjang umur. Oh jadi yang lebih cemburuan malah anak ya. Betul sekali Bu. Dari kecil ya. Tapi kalau love language itu kayak perhatian atau sentuhan apa-apa. Kalau Mas Alta apa? Umi ini. Umi apa? Umi physical touch. Masa Umi? Iya. Wah, Umi suka dibelai-belai. Iya. Abi juga
Ya, iya. sama Bun, sama. Beliau kan suka banget yang dibelai deh. Pokoknya seneng banget di kecup keningnya gitu aduh. Karena yang jomblo gimana nggak pada teriak-teriak? Jujur nggak tiap hari. Ya, masa? Ya, jadi itu udah menjadi habit kami ya. Dan jadi kalau nggak aneh. Ya, kalau saya kan memang mengucapkan I love you, bukan I love you, tapi saya bahasanya I love you gitu. I love you aja 5-6 kali dalam sehari itu wajib. Karena itu kan menguatkan hubungan ya Bun. Itu romantis, Mbak. Nih suami saya harus nonton nih kayaknya nih. Bener. Sampai gini, ada jomblo nih. Iya, dia teriak-teriak dengan Umi aja kesel kadang-kadang. Gitu. Misalkan maaf ya, saya pelukan sama Umi, saya cium keningnya, belai rambutnya gitu. Kesel anakku gitu. Karena ngerasa gimana gitu. Jadi nggak tahu aja. Iyalah kita gitu. kan juga dia kayak gimana ya ngeliatnya ya kalau orang tua sendiri ya. Iya, gitu. Dan kalau saya kan memang ada waktu-waktunya ketika saya ngomong I love you gitu kan, berusaha untuk ngejaga itu dari dulu sampai sekarang Bun. Masya Allah, luar biasa. Ini gimana ya? Hati-hati ini sih bahaya ya. Bener, ini orang-orang di luar sana aja yang menikahnya seumur atau apa belum tentu seromantis ini loh. Ya tapi Umi sama Abi romantis banget gitu. Di rumah memang selalu kayak begitu. Iya, udah. Aduh, pusing banget. Kamu berat nih cari jodoh nih. Kamu harus cari jodoh yang maunya yang lebih romantis lagi dari Abi gitu. Karena kan Abi romantisnya bukan cuma ke Umi doang kan. Termasuk ke aku juga kayak romantis. Setiap hari tuh kalau misalkan ketemu, kan jarang ketemu banget kayak kalau setiap hari. Kalau hari libur, wah itu sini ke kamar, pokoknya kayak harus di deket Abi. Udah romantisnya jadi kayak sama. Oh iya, ke anak sama ke istri ya. Jadi gimana? Bahkan sampai bosen kalau saya nyanyiin gitu, karena saya paling iseng banget kalau misal lagi ini dikit nyanyi gitu, karena apa ya, suka aja kalau lagu romantis yang beliau suka saya nyanyiin tuh tambah gimana gitu kayaknya. Gitu sih Bun. Kalah yang penyanyi ya. Apa? Paling Mbak Daya paling suka dinyanyiin apa? Itu lagunya Titi DJ. Yang apa tuh coba? Bahasa Kalbu. Jangan berhenti gitu. Berarti Mbak Daya ini orangnya suka disentuh dengan hal-hal yang gitu. Suka dengan hal-hal love language ya. Jadi dia pengennya Jadi pengennya di jadi kalau sayang-sayang. Kalau yang lagu Jangan Berhenti itu kan sebenarnya jarang banget saya nyanyiin. Yang lebih sering itu Bahasa Kalbu kan. Nah, terus kalau lagi anniversary itu pun memang itu Takkan Terganti itu wajib banget dari dulu, dari ulang tahun pertama sampai sekarang. Takkan Terganti itu wajib. Jadi nyanyi gitu bener-bener di depannya? Di depan beliau. Coba contohin kayak gimana. Misalnya gimana, aku kepo nih nyanyi gitu, misalnya gimana. Aduh lu geli banget. Ya soalnya yang geli ada aku gitu Bun. Orang ini, sampai ada tangan gitu. Buat kamu geli, buat iya sih bener. Kan udah bilang ini tuh menguatkan cinta tuh seperti ini salah satunya. Itu treatment sebuah rasa kan gitu. Lebay, Umi lebay gitu. Ibu saya mah ketawa-tawa aja. Misalnya gimana? Yang lagu ini. Sambil ngenin tangan. Iya Bang, besok. Jadi saya biasa kan gini Bun. Kayak ini beneran ini. Setiap misalkan kalau misalkan lagi anniversary nih misalkan. Umi lagi masak, Abi ke dapur, tiba-tiba bang tangan sok kayak, Abi ngapain? Tiba-tiba nyanyi, sok kayak, Abi ngapain? Ya jadi apa ya, kebahagiaan itu kan sebenarnya bukan cuma dari harta ya Bun ya. Iya betul. Saya berusaha, saya sadar diri Bun, saya tidak bisa memberikan harta yang lebih banyak gitu, tapi saya bisa memberikan kebahagiaan kecil, di mana kebahagiaan kecil ini akan menumbuhkan sebuah rezeki-rezeki yang banyak. Gitu. Amin. Berusaha itu sih Bun sebenarnya, karena saya prinsipnya saya jangan sampai membuat istri saya sakit hati, apalagi menangis. Karena kalau istri sudah sakit hati dan nangis, doa-doa beliau pasti akan dikabulkan banyak untuk saya. Jadi saya berusaha untuk menjaga itu karena sebagai bentuk amanah. Dan saya paham bahwa istri harus dibahagiain. Walaupun ya kadang ada celahnya dikit, namanya saya manusia biasa. Iya. Tapi contohin dulu dong, gimana tadi? Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan arti
kata kecewamu. Suaranya bagus loh. Maunya lagu jodoh Bun? Jangan. Badaya sendiri balas pakai lagu juga nggak? Enggak. Cuma ketawa aja gitu. Kalau istri tuh dinyanyiin gitu nggak romantis justru, ketawa gitu. Karena gini, kita saling ini Bun. Saya tuh suka lagu yang romance gitu ya, lagu yang romantis saya suka. Kalau beliau sukanya lagu yang semangat gitu. Iya, kebalikan. Beda banget, beda genre banget nih. Gitu, kebalikan gitu. Gitu makanya kalau di mobil nih Bun, gantian kan di mobil kan lagu ini. Ganti dong gantian gitu kan. Walaupun kita nyanyi bareng gitu. Cuman kan tetap kadang-kadang saya masih menikmati contoh lagunya BCL gitu lagi nyanyi. Tiba-tiba Umi dangdut dong gitu. Enggak, bukan. Jarang sih. Pokoknya yang nge-beat gitu ya. Pokoknya nge-beat yang rame gitu. Saya sih suka lagu rame juga. Cuman ada beberapa pilihan beliau memang lah. Berarti memang Mbak Daya ini orangnya happy. Oh happy. Ya happy, nggak baper, apa. Makanya itu yang bisa bikin jadi cocok. Karena gini Bun, ketika kita menikah kan juga kita ada beberapa poin yang harus kita ambil ya untuk pasangan. Ini saling memberikan kenyamanan nggak gitu? Karena kalau antara pasangan nggak bisa memberikan kenyamanan ya buat apa gitu kan? Nah, di situ Bun, maaf, di situ Bun, ini PR saya. Bagaimana saya menjaga untuk sama-sama bisa memberikan kenyamanan. Beliau juga sama. Ya kalau bisa ada nanya nih, banyak yang nanya kan netizen pernah ribut nggak? Pernah ya namanya ribut manusia biasa ribut lah wajar gitu kan. Cuman bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau saya termasuk begini Bun, saya nggak boleh marah sama istri itu nggak boleh lebih dari 15 menit. Harus maksimal 15 menit. Gitu. Maksimal segitu. Nggak boleh lebih dari itu. Karena contoh yang paling gampang adalah malam-malam kita lagi marahan. Sebelum tidur kita harus selesai. Saya peluk langsung. Saya minta maaf. Walaupun beliau yang salah duluan, saya harus minta maaf duluan. Karena apa Bun? Besok hari itu akan ada permasalahan yang panjang apalagi kita nggak tahu. Gitu. Jadi saya lebih melihat prinsipnya seperti itu. Benar tuh, gitu. Masya Allah, benar. Tapi itu benar sih, kita nggak boleh berlarut-larut ya. Kalau nggak juga rumah tangganya jadinya nggak berkah kan. Betul. Tapi itu tadi kan Mas Olta bilang 19 tahun pasti pernah berantem besar. Iya. Apa keributan terbesar yang pernah terjadi di antara Mas Olta dan Mbak Daya yang paling parah? Dulu nih waktu yang baru pas Mbak Tini mau nikah. Kakak saya pertama yang mau nikah tanggal 6 Desember itu kejadiannya berarti tanggal 5 Desember 2006. Karena saya masih ingat banget. Saya nggak tahu lah beliau mungkin karena lagi masih baru adaptasi dengan keluarga saya, dengan saya juga gitu. Karena memang jarang ke Purwokerto, saya Purwokerto soalnya kan. Nah dari situ pas lagi biasa kalau di Jawa itu kan namanya hajatan itu ada bahasa lek-lekan itu maksudnya pada main gaple, terus nyanyi-nyanyi dan sebagainya karena besok ada mau dapat nikahan gitu kan. Nah Umi di kamar nahan saya untuk tidak keluar gitu dan saya nggak mau, saya nggak bisa gitu. Saya marah, saya kesel, akhirnya tangan saya jujur itu mukul jendela sampai jendela kebuka. Ya Allah, berantem malah itu yang terbesar. Itu yang terbesar, sisanya nggak ada lagi, gitu. Dan jangan ada, gitu. Saya berharapnya begitu. Itu yang terbesar menurut saya dan istri. Dan dari situ, makanya saya tahu watak beliau juga tahu watak saya. Ya udah pelan-pelan kita perbaiki. Gitu. Jadi saya juga kalau beliau marah saya diam. Jadi baliknya begitu juga kan? Nggak pernah. Enggak, saya diem aja langsung. Ya karena kan prinsipnya kalau itu harus ada yang jadi air, kalau ada yang jadi api. Betul. Kalau dua-duanya jadi api ya bubar. Benar gitu. Ya kita juga masih banyak belajar ya Mia sampai detik inilah gitu. Walaupun udah 19 tahun tetap saling masih belajar. Karena kadang bertambah umur sifat kita banyak yang berubah-berubah juga gitu kan. Tapi kalau dalam mendidik anak sendiri ada perbedaan nggak? Siapa yang misalnya lebih keras, siapa yang lebih jangan gitulah atau apa. Kadang kan itu tantangan terbesar juga. Kita sebenarnya sih sama ya. Ketika tergantung konteks apa yang kita edukasikan. Tapi kalau misalnya lebih slow dan lebih ini sih saya Bun ya kalau Umi kan orangnya bukan keras sih, saya bilang tegas gitu. Cuman ya memang dan ada khawatir karena kekhawatiran. Apalagi kan guru juga kan. Nah dari situ, kayak sekarang anak udah gede kan, saya bilang jangan marahin anak di depan sini nih. Jadi saya ngobrol dulu di kamar, udah biarin aja biar gitu. Saya juga sambil mengingatkan beliau, saya juga habis itu ngasih edukasi berikutnya setelah dimarahin sama beliau misalkan gitu. Jadi ini loh Dek. Nah kebetulan anak saya itu alhamdulillahnya mampu untuk mengerti apa yang Umi Abi sampaikan gitu. Karena ketika saya sudah sampaikan, walaupun kadang-kadang suka nggak terima di awal ya namanya kecil Bun, berikutnya
minta maaf, walaupun sebetulnya nggak ada masalah gitu, cuma minta maaf ya ini jadi Umi Abi sama marah gitu. Saya bilang sama anak, kita nggak marah deh, kita lagi diskusi gitu. Tapi Huwaida sendiri merasa siapa di antara Umi sama Abi yang lebih keras, siapa yang lebih nggak pernah marah siapa? Sebenarnya sama aja Bun, cuman emang bener kayak beda konteks, misalkan tentang apa. Oh ini Abi nih yang bakal lebih keras atau Umi. Kadang kalau Abinya yang keras, Uminya yang bantuin aku. Terus kalau Umi yang keras, Abi yang bantuin aku gitu. Memang harus gitu, bener ya. Jadi ada salah satu yang nggak dua-duanya keras, kalau nggak mental anaknya. Udah mental udah. Iya. Tapi apa sih yang Mas sendiri sama Mbak Daya sendiri inginkan Huwaida ini besar, maksudnya profesinya nanti pengen jadi apa gitu? Ya, kalau jujur kalau saya sih kalau profesi terserah ke Huwaida ya. Kebetulan beliau kan cita-citanya pengen jadi dokter katanya Bismillah. Ya, siapa Allah izinkan. Karena dulu juga saya pengen citanya jadi dokter, cuman nggak kesampaian aja. Kerjanya di rumah sakit dulu gitu kan. Dan pas anak saya bilang pengen jadi dokter, oh ya udah, berarti kamu bagaimana caranya untuk ngejar itu gitu kan. Kami berdua support aja sih apa yang jadi keinginan. Tapi saya juga sama istri sempat ngasih tahu, kamu boleh bercita-cita tinggi seperti itu, tapi jangan terlalu diharapkan yang berlebih. Artinya ketika kamu nggak mencapai itu, kamu jadi nggak stres sendiri. Gitu. Karena bagaimanapun juga, ingat ada qadarullahnya Allah yang luar biasa. Betul. Gitu. Seperti itu sih Bun, saya ngasih anaknya. Ya mudah-mudahan tercapai ya, bisa jadi dokter, bisa ngobatin orang tua, ya bisa bermanfaat buat orang banyak juga gitu. Tapi setelah sekarang Mas sama Mbak udah viral nih ya gitu. Apa perbedaannya sama dulu tuh apa? Pasti kan banyak yang minta foto, banyak yang ngundang-ngundang. Di jalanan, gimana tuh? Di jalanan. Ini ya istrinya Volta gitu. Jadi makanya kan kalau ke saya orangnya pakai daster kalau belanja gitu mau baru gitu. Sekarang udah nggak boleh. Jangan ya, yang harus rapi dong. Ya apa ya? Saya sih gini, sebetulnya bukan melarang. Saya tetap memberikan kebebasan ke beliau ya. Jadi saya memang nggak suka kalau beliau itu pakai daster kan sebetulnya gitu. Jadi saya bilang pakai baju yang benar. Siapa tahu nanti ketemu sama fans di TikTok tiba-tiba minta foto, kamu lagi nggak gitu. Jadi lebih kepada itu sih mengingatkan. Karena apa ya? Saya tujuannya buat Umi menghargai orang yang akan minta foto. Jadi bukan dalam hal kucel gitu. Jadi sama kayak saya nge-MC, saya beli baju dulu karena saya menghargai orang yang undang saya gitu. Nggak harus kumel-kumel, tapi kita harus tetap fresh gitu. Betul, gitu. Totalitas lah ya. Betul. Dan ketika di luar ya gitu, kalau saya, oh ini Mas Volta ya, ini Mbak Daya ya, ini gitu. Ya langsung biasanya karena mereka tanpa malu-malu bisa ada yang minta foto langsung gitu. Dan ada beberapa juga yang akhirnya job MC juga dari orang-orang itu. Betul, kadang-kadang kan bisa dapat peluang dari mana-mana ya kita jadinya dengan banyak ketemu sama orang ya. Betul. Itu sih palingan yang sering terjadi ya Bun. Kalau Huwaida sendiri sekarang udah umur? 16 tahun. Berapa sih? 16 tahun gitu. Ya, Juli nanti 17. Dan Juli nanti 17. Udah kayak ngelihat bahwa aku kok suka sama laki-laki yang lebih di atas aku atau di bawah aku. Enggak apa-apa, ngomong aja. Ayolah. Enggak tahu. Enggak tahu sih kalau sekarang. Mungkin tapi ada rasa tapi suka, mungkin kan? ada rasa tertariknya sama yang lebih muda mungkin. Kalau anak sempat ngomong gini Bun, saya nggak mau usianya. Iya dong, nggak mau kalah sama Umi ya. Cuman kalau dari segi usia beliau anakku nggak begitu mau yang usianya di bawah atau di atas banget gitu ya. Seumur lah. Iya seumur gitu. Cuman kalau misalnya ternyata ditakdirkan di bawah saya kata dia nggak apa-apa gitu. Yang penting pokoknya baiknya patokan dari Abi dulu gitu. Kalau dapat yang lebih alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Karena sering ngobrol jadi saya tuh suka bisa ngerekam apa yang disampaikan gitu. Abi udah tahu isi pikirannya kamu apa ya. Terakhir nih Mas Volta, Mbak Daya dan Huwaida. Apa hal yang belum terrealisasikan atau keinginan-keinginan yang belum terrealisasikan yang masih kayak ini di masa yang akan datang aku pengen ini tapi belum tercapai gitu. Ya, kalau saya simpel sih Bun ya. Saya prinsipnya saya harus jadi orang kaya raya dan dermawan. Dimana saya tuh sama istri memang suka kalau ada orang pengen saya bantu segera. Jangan mikir-mikir gitu. Saya nggak perlu, oh ya mohon maaf lagi dipakai, oh mohon maaf nggak ada dan sebagainya. Saya tuh pengen menghilangkan itu. Saya sangat simpel, itu aja. Kami berdua sama. Dan ternyata visi misi kami berdua, kita pengen sama-sama punya yayasan yatim piatu dan pengen bangun masjid. Itu kenapa kami berdua harus jadi orang kaya raya dan dermawan dalam artian dari pandangan
positif bukan negatif gitu. Lebih kepada kedermawanan yang pengen kami sama-sama lakukan dan nggak mau egois untuk diri sendiri gitu. Itu sih Bun, karena melihat dari belajar dari kita nih ya gitu. Begitu susahnya ketika mau pinjam uang, begitu susahnya kalau misalnya mendapatkan uang dan sebagainya. Saya belajar pokoknya kita harus jadi orang kaya. Banyak orang yang dulu membantu kita. Kita pengen harus kayak dia, bahkan mungkin harus lebih dari dia gitu. Itu sih prinsipnya. Kalau Mas Ota, kalau Mbak Daya sendiri sama ya. Ingin bisa berguna buat orang banyak. Ya. Itu sih palingan gitu. Kalau Huwaida sendiri? Sama kayaknya deh. Soalnya kayak ya belum. Soalnya di rumah cuma bertiga ya. Jadi kalau ngobrol itu aja gitu ya. Tapi Huwaida tuh terlihat sih Bun, ketika dari kecil, dari usia TK mau kelas 1 lah. Ketika ngelihat kayak orang-orang minta itu udah mulai yang tersentuh, mau menangis gitu. Jadi empatinya tinggi. Bagus deh gitu ya. Sampai sekarang pun sama sih masih. Nggak tega aja kalau ngeliat orang di jalan. Aduh kayak gimana gitu. Mending jangan lihat ya kalau nggak ngasih kayak gituin. Gitu. Jadi keinginannya tadi ya buat yayasan, yayasan yatim piatu, buat masjid. Pokoknya yang bagus-bagus sih Bun gitu. Yang bagus-bagus. Ya mudah-mudahan dengan sekarang lebih dikenal banyak orang, bisa nanti punya tujuannya bisa segera terkabul. Terima kasih ya Mas Ota, Mbak Daya, Huwaida udah datang. Maaf ya aku kemarin sakit. Ini sebenarnya masih belum bisa ngomong banyak. Dia sebelah kiri ini belum bisa gerak. Gusinya tuh di belek kan, karena ada sinus. Siap. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat, sehat selalu. Sehat juga buat Bunda, Mas Anang juga. Cita-citanya Huwaida bisa tercapai. Amin. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.